Ya, saudara, terima kasih Anda kembali lagi di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan hari ini kita masih bersama Mbak Tita, seorang psikolog klinis. Dan kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, dilema orang tua versus anak milenial. Nah, Mbak Tita, terakhir tadi kita di segmen 1 membahas beberapa karakter umum begitu ya, para orang tua yang generasi Z atau generasi Y gitu, yang tentunya berbeda dengan karakteristik dari anak-anak milenial. Pertanyaannya sekarang adalah, sebenarnya seperti apa sih Mbak Tita karakteristik dari anak-anak milenial? Apakah memang sebegitu bedanya begitu karakteristik anak-anak milenial ini dengan orang tua yang generasi X atau generasi Y itu, Mbak Tita? Nah, ini kalau ngomongin anak milenial gitu ya sekarang gitu ya, karakteristiknya seperti apa? Ini kalau kita bicara masalah teori dengan praktek ini kayaknya memang cukup sinkron gitu ya kalau kita amati di dunia apa namanya secara umum gitu ya, karena kan saya juga bergaul dengan anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, anak-anak milenial yang sekarang memasuki dunia kerja. Ditambah juga saya juga ada pengasuhan dengan anak-anak milenial gitu kan. Jadi sedikit banyak saya mengetahui bagaimana sih pola dan karakteristik mereka gitu ya. Jadi secara umum ya yang saya amati dan juga saya apa namanya baca dari referensi, anak-anak milenial itu karakteristiknya adalah mereka melek dengan teknologi. Ya, itu mereka akan sangat fokus dengan yang namanya teknologi. Ya, sehingga mereka ini kalau bisa dibilang ya nggak gaptek dengan teknologi. Mereka ini akan cepat sekali. Itu yang kelihatan sekarang juga ya. Cepat sekali untuk bisa beradaptasi dengan yang namanya teknologi ini. Ya, perilaku mereka pun akhirnya pun sangat terpengaruh karena adanya teknologi. Jadi istilahnya kemana-mana kalau nggak ada gadget, tidak ada sesuatu yang mereka bisa explore melalui apa namanya internet seperti itu, kayaknya nggak hidup gitu loh. Uring-uringan mereka ya. Begitu juga ketika mereka di dalam bekerja, agak sulit juga ketika mereka harus stay gitu ya. Misalnya di apa back office gitu, sebab bekerja di kantor gitu kan. Mereka lebih suka yang explore dirinya sendiri untuk mencari tahu, atau bekerja itu juga lebih bisa mobile gitu loh. Ya, jadi mereka sendiri bisa berekspresi, bisa berkreativitas dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Ini beberapa pengalaman memang kami alami gitu ya di tempat kerja gitu ya, di dunia kerja. Rata-rata memang anak milenial yang baru memasuki dunia kerja, mereka lebih cenderung untuk menyukai hal-hal yang seperti itu, yang bisa mengeksplor dirinya sendiri. Ditambah lagi dengan kondisi saat ini gitu ya, dengan lingkungan yang bisa menyediakan apa namanya fasilitas gitu ya, menyediakan supaya sarana dan prasarana supaya mereka tetap bisa mengeksplor dirinya sendiri, bisa bekerja di kafe gitu ya, atau bekerja di tempat lain yang minimal ada internet lah sekarang. Makanya tidak ada sesuatu yang dimanapun ya, yang kalau kita lihat tidak ada tempat yang nggak ada wifi kayaknya. Nah ini satu karakteristik anak-anak muda zaman sekarang itu, mereka lebih suka bekerja seperti itu. Jadi mereka tetap bisa mengekspresikan, mereka tetap bisa hangout, tetap bisa bekerja juga, tetap bisa produktif. Jadi akan lebih apa namanya lebih excited buat merekanya. Lebih fun untuk mereka. Gitu betul. Jadi ada funnya, ada juga produktivitas yang dilakukan. Jadi tetap lebih buat mereka yang energik seperti ini. Nah, inilah karakter anak-anak milenial zaman sekarang. Dan itu relate dengan kita sekarang ya. Betul. Apa namanya, mereka sudah tidak memandang ini pekerjaan harus kantoran atau apa, yang penting mereka explore, produktif dan fun gitu intinya ya. Betul. Nah, sehingga muncullah masalah-masalah antara perbedaan mungkin pola pikir ya, begitu ya Mbak Tita ya. Antara orang tua dengan milenial. Kita ke orang tua dulu deh Mbak Tita. Sebenarnya apa masalahnya? Apa yang masalah yang muncul di orang tua ini Mbak Tita? Kalau kita kaitkan dengan apa namanya pendidikan anak gitu ya, orang tua ini kan mereka punya permasalahan sebagai orang dewasa gitu ya, tahapan orang dewasa yang punya kebutuhan, ya,
sebagai orang tua mereka tetap harus bisa memberikan kebutuhan untuk si anak, untuk keluarga. Itu sense-nya ya? Ya, memang itu fungsi dan tugas perkembangannya mereka sebagai orang tua. Ya. Jadi orang tua ini kalau zaman dulu masih memungkinkan bahwa orang tua itu bekerja, misal ayah ya, karena memang yang menjadi kepala keluarga yang berfungsi sebagai mencari nafkah itu adalah ayah. Tapi dengan perkembangan zaman, dengan bertambahnya kebutuhan ya, berkembangnya kebutuhan semakin banyak, maka tidak bisa orang tua ini hanya bekerja salah satu. Ya. Jadi kebutuhan untuk bisa memenuhi ya, salah satunya memang ekonomi ya. Jadi kebutuhan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dua-duanya harus bekerja. Ya. Dan itu yang mereka lakukan saat ini. Sehingga menjadi permasalahan yang kedua itu adalah mereka ingin ada satu kemandirian. Tuntutan kemandirian baik sebagai orang tua dan juga tuntutan terhadap si anak. Oh baik. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya mereka akan ada pergumulan kan ya, banyak masalah yang di dalam relasi sebagai suami istri. Nah, begitu. Ya, jadi bukan saja hanya kebutuhan keluarga, tapi hal lain yang berkaitan dengan relasi pasangan itu juga akan ada masalah-masalah yang akan muncul yang tidak bisa kita pungkiri. Sebagai tahapan perkembangan mereka sebagai orang tua. Betul ya, sebagai orang tua dan sebagai orang dewasa begitu ya. Itu kemudian dari orang tuanya gitu. Nah, kalau misalkan untuk anaknya, anak milenial itu kurang lebih seperti itu atau berbeda? Karena kalau kita melihat dari masalah anak ya, kalau dari sudut pandang anak, permasalahan sudah berbeda lagi. Karena kan tuntutan terhadap mereka itu sangat berbeda. Karena kita lihat orang tua dengan tahapan perkembangan mereka juga setiap tahapan perkembangan dalam diri manusia itu mulai dari awal lahir sampai dewasa sampai tua itu mempunyai tugasnya masing-masing. Ada tugas perkembangannya masing-masing yang memang harus dilalui gitu kan. Nah, setiap anak ini punya permasalahan-permasalahannya. Ya, itu menjadi hal yang utama gitu kan. Ada misalnya masalah perkembangannya misalnya delay speech kayak gitu ya. Kemudian ada yang mungkin dari lahir mengalami Down syndrome dan sebagainya kan banyak. Itu menjadi satu permasalahan yang akan dihadapi gitu kan oleh orang tuanya. Nah, di sisi anak sendiri kadang juga mereka kan butuh yang namanya perhatian. Caring ya dari orang tua gitu. Ini yang tidak bisa kadang dipenuhi oleh orang tua karena ya itu tadi yang kembali kewajiban betul. Tugas sosialnya. Sebagai si anak selain itu juga mereka juga masih di masa perkembangan itu sebagai anak ini masih yang namanya butuh orang lain, butuh orang tua. Ya kan, selain kebutuhan diperhatikan, tapi juga ada ketergantungan terhadap orang tua. Selama mereka masih tinggal dengan orang tua, otomatis kebutuhan mereka harus bisa dipenuhi oleh orang tua. Itu balik lagi kita melihat masalah orang tuanya lagi. Gitu. Jadi begitu juga ketika mereka butuh yang namanya sarana dan prasarana gitu ya, sumber daya yang memang harus disediakan oleh orang tua. Jadi si anak ini misalnya saya butuh gadget nih gitu ya, buat sekarang kan belajar daring gitu ya Mbak ya, saya butuh gadget, sedangkan orang tua belum tentu bisa memenuhi itu. Nah ini ada semacam permasalahan lagi di dalam diri si anak gitu kan. Aduh, nanti kalau saya nggak punya ini saya nggak bisa belajar dong. Nanti saya diejek sama teman-teman. Nah ini kan menjadi permasalahan ketika mereka harus bergaul dengan orang lain atau bergaul dengan teman-teman sebayanya. Itu salah satu dampaknya ya dari permasalahan orang tua dan anak ini. Kemudian dampak signifikan lain apa Mbak Tita dari permasalahan-permasalahan anak dan orang tua ini? Nah, dampak lainnya itu kalau bisa tadi kan anak itu merasa bahwa secara sosial juga bisa terganggu gitu ya. Kemudian dampak lainnya itu kadang ada yang namanya bargaining power. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit ya. Kadang begini, orang tua itu ada salah gitu juga ya. Oke, kamu kalau misalnya dapat nilai
bagus, nanti saya kasih hadiah. Kamu minta apapun nanti akan saya kasih. turuti gitu kan. Kamu mau minta apa? Jadi di sini harus ada yang namanya negosiasi yang benar gitu dengan anak gitu kan. Bargaining powernya bukan dikendalikan oleh anak tapi tetap oleh orang tua. Karena orang tua ini tetap punya power yang lebih daripada si anak. Kadang kan kalau anak sudah ngambek gitu kan, atau ya tantrum lah, kalau anak-anak kecil gitu kan udah tantrum, itu akan lebih kalah orang tua. Baik, ya. Itu bargaining powernya. Di samping ada permasalahan sosial lain. Betul. Nah, untuk dampak-dampak lainnya mungkin akan kita jeda dulu. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya, Mbak Tita. Dan saudara, setelah ini kita masih akan membahas terkait dengan kira-kira apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari masalah-masalah yang masing-masing oleh dialami, baik itu orang tua maupun anak milenial. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.